kamilah yang disalibkan. Seharusnya kamilah yang menerima hukumannya Tuhan. Tapi karena begitu besar kasih-Mu pada setiap kami Tuhan, hari ini kami boleh beroleh keselamatan. Kami beroleh kelegaan. Kami menerima kemerdekaan, kekuatan, pemulihan, bahkan masa depan yang terjamin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kematian-Mu membuktikan bahwa Tuhan kasih-Mu begitu besar untuk kami. Dan kebangkitan-Mu membuktikan ya Tuhan bahwa begitu ajaib ya Tuhan karya-Mu ya Tuhan di atas kayu salib. Terima kasih. Nyatakan kuasa-Mu ya pagi hari ini ya Tuhan. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Urapi setiap kami, termasuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini ya Tuhan. Mampukan hamba untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap umat-Mu dengan cara yang sederhana, supaya setiap kami yang hadir pagi hari ini, kami boleh mengerti, kami boleh diubahkan ya Tuhan. Kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari jemaat kita silakan. Hari ini kita memperingati Jumat Agung, hari yang penuh dengan kesunyian, duka, dan penderitaan. Kita melihat salib, saudara. Kita melihat salib, kita melihat darah dan kematian. Hari di mana kita melihat kasih dalam bentuk yang begitu menyakitkan, saudara. Bayangkan suasana di Golgota saat itu. Langit gelap, tanah bergetar, dan orang-orang berteriak, tapi surga seolah-olah diam. Dan ada satu pribadi yang tergantung di atas kayu salib, Yesus. Orang-orang itu berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Hari ini kita diingatkan kembali bahwa kita, saudara dan saya, bukan penonton atas peristiwa ini, tetapi kita semua adalah bagian dari cerita penyaliban itu. Pada saat Yesus berjalan menuju ke Golgota, saudara, kita tahu semua bahwa punggungnya dicambuk. Di ujung daripada cambuk itu ada paku yang begitu tajam, yang merobek dan menarik setiap daripada dagingnya. Mahkota duri itu menusuk kepalanya, menekan kepalanya. Begitu menyakitkan, saudara. Salib yang begitu berat dipikul dengan tubuh yang hampir tidak kuat. Setiap langkah Yesus adalah langkah menuju kematian, saudara. Tapi yang paling menyakitkan bukan hanya paku yang ada di tangannya, saudara, tapi hatinya. Karena dia tahu bahwa dia mati untuk orang-orang yang menyakitinya. Dan orang-orang itu termasuk saudara dan saya. Di dalam Mazmur 16 ayat 10 dikatakan, sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Ayat ini adalah nubuat tentang Kristus, ditulis ratusan tahun sebelum Yesus ada, tetapi digenapi secara sempurna dalam dirinya, yaitu the Holy One, yang kudus itu rela disalibkan. Beberapa poin penting yang kita mau belajar pagi hari ini tentang kematian Yesus. Yang pertama, the Holy One was sacrificed. Di dalam Yesaya 53 ayat 5 dikatakan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ayat ke-7, dia dianiaya
tidak melawan saat dia disalibkan. Tapi dari kedua ayat ini kita belajar, kita tahu bahwa Yesus itu tidak melawan saudara. Dia tidak dipaksa. Yesus tidak dijebak oleh siapapun juga. Tetapi dia memilih untuk berkorban bagi saudara dan saya. Jadi sekali lagi mungkin ada juga di antara saudara, ada teman, bahkan orang-orang mungkin yang di luar sana bertanya, kenapa Yesus harus disalib? Ini jawabannya saudara, bahwa salib bukan suatu kecelakaan, tapi salib adalah satu keputusan. Amin. Amin. Setiap paku yang ada di tangannya itu adalah pilihan daripada kasih Yesus. Dan setiap luka di dalam dirinya itu adalah pengorbanan bagi kita semua. Ya. Yesus bisa memilih untuk turun dari salib saudara? Bisa, sangat bisa, karena dia punya kuasa. Tetapi dia memilih untuk tetap tinggal. Kenapa saudara? Why? Karena kita begitu besar kasih Tuhan pada kita, sehingga dia mau mengorbankan nyawanya buat kita semua. Amin. Karena nggak ada jalan lain saudara. Ini jalan satu-satunya agar kita tidak menerima hukuman atas setiap dosa kita. Yes. Kita harus mengerti benar tentang konsep penyaliban ini. Nah, dalam kehidupan kita saat ini sekarang saudara, kadang kita merasa melihat kasih sebagai sesuatu yang mudah, sesuatu yang indah. Benar itu indah saudara. Mungkin seperti pasangan berkata I love you, atau mungkin zaman sekarang mungkin orang-orang memposting perjalanan, kasihnya, kemesraan, hal-hal yang manis bersama pasangan orang-orang yang dikasihi. Itu tanda kasih. Atau mungkin banyak di antara kita mempraktekkan bahasa kasih, love language, kepada orang-orang yang di sekelilingnya, memberikan hadiah dan sebagainya. Tapi kasih yang sejati saudara adalah kasih yang berkorban, yang selalu ada harga yang dibayar. Contohnya kasih orang tua kepada anaknya, seorang ibu yang rela nggak tidur untuk anaknya yang masih bayi, bukan karena ibu itu tidur nggak penting, tapi karena anaknya yang bayi itu jauh lebih penting daripada kenyamanan tidurnya. Itulah pengorbanan. Tapi nggak ada pengorbanan yang lebih besar daripada pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Karena Yesus memberikan apa saudara? Tubuhnya, darahnya, nyawanya untuk kita. Dan hari ini Tuhan Yesus memberikan satu teladan untuk kita, yaitu apa saudara? Pengorbanan. Pengorbanan itu menjadi semakin gak populer hari-hari ini saudara. Karena apa? Manusia di akhir zaman, apa yang dikejar? Apa yang dikejar saudara? Kenyamanan. Comfort, convenience. Itu yang dikejar oleh manusia. Coba ya saudara ya, saking dimanjain dengan semua kenyamanan, kalau ada sedikit aja nggak nyaman, udah ngeluh. Contohnya apa? Saudara harus akui, apa yang paling simpel, yang nggak kelihatan, wifi. Ketika wifi-nya lemot, saudara ngeluh, ini wifi-nya lemot nih. Ketika antrian panjang, kita ngeluh, wah antrian panjang. Lapar, capek, ngeluh. Atau udara panas sedikit, kita ngeluh. Karena apa? Karena manusia semakin mengejar kenyamanan hidup. Tapi hari ini kembali kita diingatkan bahwa Alkitab mengajarkan kita yang sebaliknya. Semakin kita mengikuti Kristus, harusnya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus semakin belajar untuk berkorban. Nggak enak saudara berkorban. Tapi Tuhan katakan, we are called to sacrifice. Kita diajar untuk berkorban karena teladannya adalah Yesus saudara. Tuhan Yesus sudah menjadi teladan terlebih dahulu bahwa dia tinggalkan semua kenyamanan
ada. Tapi ada orang yang sibuk di dapur, ada orang-orang yang memprepare itu semua, yang memasak untuk saudara, yang melayani. Mungkin hari ini kita hamba Tuhan, pelayan Tuhan, orang-orang yang melayani, para volunteer di tempat ini pasti tahu, melayani itu nggak enak, perlu pengorbanan. Mungkin kalau jadi jemaat bisa datang, duduk, puji-pujian, mendengarkan firman, berdoa. Tapi ada orang-orang yang berkorban waktu, tenaga, pikiran, berhari-hari, latihan, datang lebih awal, belajar, dan sebagainya. Itulah pengorbanan. Ketika kita berkorban, kita harus melepas semua kenyamanan kita. Ya. Mari kita ikuti teladan Yesus. Jangan jadi consumer Christian. Kita hanya konsum, hanya mau menerima tanpa ada keinginan untuk berkorban untuk orang lain. Tanda kedewasaan seseorang itu diukur dari seberapa dia bersedia untuk berkorban bagi orang lain. Orang yang mau berkorban, yang bersedia berkorban, itulah yang dikatakan orang yang dewasa. Berkorban itu bukan berarti kita memberi dari kelebihan. Contoh yang paling simpel adalah uang. Kalau kita punya 1 juta, kita berikan 100.000, itu bukan pengorbanan, saudara. Tetapi kalau kita punya hanya 100.000 dan ada orang lain yang lebih butuh daripada kita dan kita berikan, itu pengorbanan. Pertanyaan untuk kita pada hari ini, kapan terakhir kalinya kita berkorban untuk orang lain? Apakah kita masih ingat? Atau bahkan kita sudah lupa, kapan ya saya berkorban? Apakah di dalam hidup kita lebih mengejar kenyamanan dan fokus kita tidak lagi pada orang-orang lain, tapi fokus kita adalah bagaimana hidupku nyaman, keluargaku baik, pekerjaanku baik, usahaku lancar, melayani, berkorban, nanti dulu, setelah semuanya terpenuhi ya Tuhan, setelah semuanya baik ya Tuhan. Atau aku mau Tuhan melayani, tapi tunggu pas waktu aku ada waktu ya Tuhan, pas aku lagi gak sibuk, aku bisa. Itu bukan pengorbanan, saudara. Saya mau katakan bagi hari ini bahwa di dalam semua comfort zone kita, di dalam semua kenyamanan hidup kita, itu tidak akan pernah ada pertumbuhan. Amin. Ya. Tidak ada pertumbuhan di zona nyaman, saudara. Saudara harus keluar dari zona nyaman, harus berani melangkah, berani berkorban, karena Yesus sudah memberikan satu teladan untuk berkorban bagi kita semua. Yang kedua, the Holy One entered our darkness. Di Mazmur 16 ayat 10 itu jelas dikatakan bahwa Yesus benar-benar masuk ke dalam kematian. Ya. Jadi bukan setengah-setengah, saudara, bukan setengah mati, tapi benar-benar mati, saudara. Yesus mengalami kesakitan dan penderitaan yang luar biasa. Berapa kali Yesus dicambuk? Dicatat bahwa itu 39 kali, saudara. Kalau 40 kali manusia itu mati, tapi Yesus dibuat 39 kali cambukan, memang merobek dagingnya. Dia dihina, diludahi, mahkota duri menusuk kepalanya. Dia ditinggalkan oleh murid-muridnya, saudara, dan diejek oleh banyak orang. Selamatkan dirimu. Yesus dianggap gagal oleh begitu banyak orang yang sebelumnya mengikuti dia, saudara, pada saat itu. Bayangkan tubuh Yesus yang harus terangkat dan tertahan pada paku, saudara.
Dan dia berseru kepada Bapa dan merasakan seolah-olah dia ditinggalkan. Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Yesus ditinggalkan bukan hanya secara sosial. Dia merasakan kesakitan secara fisik. Ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi, murid-murid yang selama ini bersama dengan dia. Diejek. Dan terakhir, dia seperti ditinggalkan oleh Bapa. Secara rohani, dia jauh daripada Bapa. Hari ini apakah ada saudara yang pernah merasa ditinggalkan atau dikhianati atau saudara disakiti? Sepertinya Tuhan jauh dan meninggalkan kita. Tapi kalau kita ingat hari ini peristiwa yang ada di kayu salib terjadi 2000 tahun yang lalu, tidak sebanding dengan apa yang kita alami, saudara. Mungkin saudara ada yang merasa doa saudara tidak dijawab, atau saudara ada di dalam satu pergumulan dan tekanan berat, atau mungkin ada yang kehilangan orang-orang yang dikasihi Tuhan. Saat usaha yang dijalani bertahun-tahun mungkin gagal dan tidak melihat pertolongan Tuhan. Saat relasi dengan orang tua, anak mungkin menjadi rusak, hancur. Jadi mungkin kita merasa hari ini ada momen di mana kita merasa kita ditinggalkan. Kita berseru, Tuhan, Tuhan, di manakah Engkau? Hidup rasanya mau hancur, saudara. Mungkin ada beberapa di antara saudara yang merasakan seperti ini. Kita berseru, tapi Tuhan gak jawab. Saya mau katakan, Yesus pernah mengalaminya, saudara. Dia merasakan apa yang kita rasakan. Tidak ada satupun penderitaan kita yang asing buat Yesus. Ketika kita berdoa di dalam air mata, kita berseru, dan kita tidak berbicara kepada Tuhan yang jauh, saudara. Kita berbicara kepada Tuhan yang pernah terluka. Dan dia merasakan apa yang kita rasakan, saudara. Jadi hari ini, jangan pernah merasa ditinggalkan. Dia ada buat kita semua. Yang ketiga, the Holy One broke the power of death. Di dalam Ibrani 2 ayat 14b dikatakan, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Yesus mematahkan kuasa kematian. Artinya apa? Kematian tidak bisa menahan dia. Kubur itu tidak bisa mengurung Yesus. Yesus masuk ke dalam maut untuk menghancurkan kuasa maut itu sendiri. Amin. Hari ini mungkin ada di antara saudara yang merasa hidupnya sudah selesai. Gagal. Masa depan terasa gelap. Rasanya seperti nggak ada harapan. Tapi Yesus membuktikan bahwa tidak ada yang terlalu mati untuk Yesus bangkitkan. Amin, saudara. Karena dia telah masuk ke dalam dunia orang mati dan mengalahkan maut itu sendiri. Dan hari ini kita mengingatkan kembali betapa besarnya kuasa Yesus dan mengalahkan maut. Nah, kemudian yang keempat, His death, our life. Inti Jumat Agung adalah bahwa Yesus rela mati untuk kita semua untuk hidup, saudara. Yesus dihukum supaya kita semua mengalami satu kemerdekaan, supaya kita dibenarkan, supaya kita dibebaskan. Jumat Agung adalah sebuah undangan untuk kita semua hari ini. Mari kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita masih hidup dalam dosa hari ini?
berkata, "It is finished." Ya. Sudah selesai. Sudah selesai itu nggak seperti satu pekerjaan yang dan selesai. Bukan itu artinya, saudara. It is finished dalam bahasa aslinya tetelestai. Tetelestai. Artinya sudah lunas, saudara. Ya. Sudah ditebus. Jadi kalau hari ini mungkin seperti mungkin ada yang punya hutang, lalu hutangnya itu ditebus, dicap, sudah ditebus, lunas, tidak perlu bayar lagi karena sudah dibayar oleh Tuhan. Semua dosa kita sudah ditebus dan dibayar lunas oleh Tuhan, saudara. Amin. Kita yang seharusnya menerima hukuman, tapi hukuman kita ditanggung oleh Tuhan sepenuhnya. Tapi hari ini, pagi hari ini, Roh Kudus mau mengingatkan kita semua bahwa kita sering hidup seolah-olah Yesus belum selesai. Masih akan ada penebusan kok. Karena kenapa? Karena kita sering kembali ke dosa yang sama. Karena kita sering ulangi kesalahan yang sama. Kita tahu itu melukai hati Tuhan, tetapi tetap kita lakukan. Berapa banyak di antara saudara pagi hari ini yang mengakui di hadapan Tuhan? Itu saya. Di dalam Ibrani 10 ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Korban yang paling sempurna dan satu-satunya adalah Yesus. Sekali untuk selamanya. Ya. Yesus adalah satu-satunya korban yang sempurna. Saudara, saya mau katakan, setiap kali kita sengaja hidup di dalam dosa yang sama, kita seakan-akan berkata, salib itu belum cukup, sakitan itu belum cukup, penderitaan itu belum cukup. Saat kita terus memilih untuk hidup dalam dosa, kita menunda-nunda pertobatan. Kita katakan, besok masih ada waktu. Kita menolak untuk mengampuni. Kita bilang nggak bisa, hati saya sakit, saya nggak bisa mengampuni. Atau mungkin kita mengabaikan perintah Tuhan. Kita nggak mau berubah. Kita hidup suka-suka, saudara. Hari ini bertobat, besok kita kumat.